Kita masuk kepada bagian kedua, pembahasan mengenai kerangka kerja dari taksonomi. Nah, di sini untuk kerangka kerja taksonomi ditinjau dari pengetahuan itu ada 4 bagian. Yang pertama dinamakan dengan expertise and learning, di mana ini terdiri dari kategori busting dan mapping, lalu ada bagian culture yang terdiri dari sense making, typologies, dan common ground. Lalu ada bagian collaboration yang terdiri dari coordination, standardization, dan mapping, dan bagian information, di mana itu ada findability dan content management. Kita lihat sebuah contoh kasus untuk kerja taksonomi bagian kolaborasi ke koordinasi. Kasus ini adalah Linda X bertanggung jawab pada koordinasi feedback pelanggan pada sebuah airport internasional. Nah, pada sebuah feedback repository yang berisi dari review dan antrian respon, di mana semua feedback, baik itu spontan maupun feedback terstruktur dari penelitian pasar, berupa kebersihan toilet, keramahan CS, kelambatan prosedur imigrasi, ketersediaan internet, bau di teater film, dan lain-lain, itu bisa membuat pelanggan kecewa. Maka dari itu dibutuhkan sebuah taksonomi operasional yang gunanya untuk mengirimkan masalah feedback ke petugas terkait lintas bagian, misalnya engineering, planning, maintenance, fasilitas, atau departemen imigrasi. Dan gunanya juga untuk monitoring respon dan mengolah komunikasi dengan pelanggan jika diperlukan. Tujuannya yaitu agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, berikutnya kita lihat contoh untuk bagian kerja taksonomi, bagian budaya yang membangun common ground. Nah, ini kita ambil contohnya pada kasus taksonomi di Cabot Corporation. Sudah dibahas pada sesi 1. Nah, manfaatnya adalah yang pertama yaitu kita bisa membuat kosakata yang standar dan umum, lalu adanya konsistensi dalam mengorganisasi informasi, lalu ada transparansi, efisiensi informasi, dan efektivitas koordinasi. Lalu ada reuse informasi dan knowledge lebih baik, dan memperoleh kembali aset informasi dan knowledge di dalam work group lebih cepat. Nah, bagian budaya dan sense making. Di sini, bagian ini menekankan untuk memberikan penekanan fokus kepada hal yang penting. Lalu, bagian ini juga mengidentifikasi pola yang kuat dan produktif untuk membangun taksonomi. Nah, bagian ini juga pembangunan konsensus dan komunikasi lintas spesialis atau tim decision making, dan adanya kemampuan yang lebih baik dalam menempatkan risiko dan peluang. Bagian ini juga mengatur terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan untuk inovasi. Nah, contohnya adalah bagian kategorisasi pelanggan oleh ClubMed dan kategorisasi budaya organisasi oleh CAAS, di mana ini dapat membantu perusahaan untuk memahami tantangan yang dihadapi perusahaan dan membantu penyusun strategi penanganan yang efektif. Bagian terakhir kita lihat yaitu bagian expertise and learning kategori busting. Di sini, kategori International Classification Disease atau ICD ini menjadi sebuah kategori panduan, di mana ini terdapat sebuah klasifikasi penyebab kematian pada death certificate seluruh dunia, dan terdapat juga statistik struktur resmi mortalitas, di mana ini nantinya akan mempengaruhi sebuah perusahaan asuransi untuk menggunakan kategori untuk membuat struktur kebijakan mereka, dan mempengaruhi juga bagi perusahaan farmasi yang menggunakan kategori ini sebagai panduan dalam penelitian. Nah, fungsi ini itu mirip seperti common ground, namun peran ini memungkinkan koordinasi tanpa adanya common ground.